Halo, sedulur tani. Ada satu hal yang harus dilakukan untuk setiap petani cabai setelah aplikasi penanaman benih, supaya benih yang kita tanam tidak mudah layu dan pertumbuhan maksimal dan bebas fusarium, terutama di musim penghujan. Penasaran? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur tani, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman cabai ya teman-teman. Dan terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini agenda aplikasi Agen Hayati untuk tanaman cabai di usia 1 hari setelah tanam ataupun setelah pindah tanam, dengan bertujuan supaya benih yang baru kita tanam tidak mudah layu dan aman dari serangan bakteri seperti jamur patogen ataupun jamur nematoda, sehingga akar tanaman bisa maksimal dalam beradaptasi di lahan baru. Buat jenengan yang mungkin masih pemula dan masih belajar dalam berbudidaya tanaman cabai terkait aplikasi pupuk setelah pindah tanam, mungkin video kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga solusi. Kemudian racikan Agen Hayati seperti apa dan berapa dosis yang harus kita gunakan? Yuk bareng-bareng kita belajar. Pertama kita spill dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Usia 1 hari setelah tanam atau setelah pindah tanam. Untuk kondisi benihnya seperti ini ya teman-teman. Tidak enak dipandang dan sangat memalukan. Ini kita menggunakan sistem benih pangkas pucuk di usia benih 2 bulan, sudah tua dan ini malah sudah semi. Media polybag menggunakan ukuran 9:22, sangat kecil. Komposisi media tanam, tanah 5 ember, arang sekam 5 ember, kompos kue kambing 1 ember dan abu dapur 1 ember. Jarak tanam ke samping 40 cm dan memanjang 60 cm ya teman-teman. Ini sistem zigzag. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih tahap pemula ataupun masih belajar tanam cabai, kalau mau tanam cabai benihnya tua di umur 2 bulan ke atas, ini bisa pangkas pucuknya, kemudian tunggu 1 minggu, maka akan tumbuh tunas baru seperti ini dan kita bisa tanam. Dan insya Allah untuk hasil nggak jauh beda dengan benih muda. Dan ini benih pangkasan semua ya teman-teman. Tuh, itu pangkas juga. Kalau ada yang tanya, Bang, apa bisa hasil maksimal dengan benih seperti ini? Asalkan perawatannya maksimal dan tepat, insya Allah hasil tanaman nggak jauh beda dengan benih yang muda. Sing deleng ana sing ngrasani jabang bayi Bang, dereng benihnya sing abdi tandur alek temen, dadi umure wis tuwa, godhonge mung loro dipangkas maning. Aja maning sing deleng, sing nandur bae malu isin. Racikan Agen Hayati yang hari ini kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Pertama, POC Florawan yang kandungannya adalah mikroba dan juga spora ataupun bakteri positif yang bertugas melindungi akar tanaman dari serangan bakteri negatif ataupun jamur nematoda sehingga akar bisa maksimal dalam beradaptasi di lahan baru. Kemudian tetes tebu sebagai makanan mikroba dan juga spora yang ada pada Agen Hayati Florawan. Lalu kita menambahkan kalsium dari produk Orihara dengan kandungan asam amino, boron dan juga tembaga. Ini jenis kalsium oksida ya teman-teman, bukan yang karbonat, CaO dengan kandungan 15,08%. Dan ini bagus sekali untuk campuran pupuk di tanaman di awal tanam karena ada kandungan asam amino, boron dan juga tembaga. Asam amino menambah kekebalan dan antibodi pada tanaman. Lalu boron sebagai perangsang tumbuhnya akar baru ataupun bulir-bulir akar baru. Tembaga ini sebagai pelindung tanaman dari jamur terutama busuk batang. Kemudian berapa dosis yang kita gunakan untuk racikan ini supaya bisa hasil maksimal? Yuk yang belum subscribe, subscribe dulu. Untuk aplikasi Agen Hayati kali ini untuk racikan air kita menggunakan kurang lebih 15 liter. Pertama POC Florawan kita akan menggunakan kurang lebih 4 tutup botol. 1, 2, 3, 4 sudah cukup. Tetes tebu juga sama, kita menggunakan 4 tutup botol. 1, 2,
3, 4. Kemudian kalsium orihara kita menggunakan cukup 2 sendok makan saja ya teman-teman. Kalau kita pakai kalsium bagus, penggunaan produk itu irit. Kemudian kita aduk sampai merata supaya hasil aplikasi agen hayati bisa maksimal. Kalau untuk aplikasi agen hayati untuk tanaman cabai di 1 hari setelah tanam, paling bagus di sore hari ya teman-teman, supaya agen hayati yang kita aplikasikan pada media lahan tidak mati karena pancaran sinar matahari. Buat teman-teman yang mungkin mau mencoba aplikasi seperti ini untuk racikan agen hayati, nggak harus seperti yang saya gunakan ya teman-teman, bebas. Misal jenengan bisa gunakan E4 yang bisa dimix dengan trikoge lalu tetes tebu, kemudian asam humat bisa dimix dengan silika karbon. Untuk dosis aplikasi racikan agen hayati seperti ini 50 ml sampai 100 ml ya teman-teman. Jadi pada intinya setiap kali kita aplikasi penanaman benih, usahakan susuli aplikasi agen hayati, di mana untuk kandungannya adalah mikroba dan juga spora ataupun bakteri positif. Itu yang akan melindungi akar tanaman dari bakteri negatif saat beradaptasi di lahan baru, sehingga tanaman tidak mudah yang namanya layu ataupun kematian setelah aplikasi pindah lahan. Dan itu berlaku untuk semua jenis lahan ya teman-teman, baik di lahan polybag ataupun di lahan lepas. Dan untuk jenis agen hayati bebas sesuai dengan kemantepan jenengan. Wis lahane kurang sehat, terus andur lombok baru ke dijorna ora dikapak-kapakna. Sehari mungkin hidup, hari kedua hidup di alam baka. Ya pada intinya kita harus bijak dan cerdas lah ya dalam berbudidaya tanaman cabai supaya bisa sukses dan hasil maksimal. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi terutama panjenengan yang mungkin masih belajar dalam berbudidaya tanaman cabai. Terima kasih panjenengan yang sudah hadir. Kita sambung di video berikutnya.